Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Upasaka, Upasika Pandita, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari Dhamma, terimalah salam kasih dalam Dhamma. Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Suatu karma baik karena di pagi hari ini kita semua masih dapat bersama-sama merasakan kesehatan, kebahagiaan, dan tentunya kesempatan untuk bersama-sama membahas Dhamma pada waktu yang tepat. Buddha katakan di dalam Manggala Sutta, membahas Dhamma pada waktu yang tepat merupakan salah satu berkah yang tertinggi. Pada kesempatan kali ini, marilah kita mengingat kembali dan merenungkan tentang tiga permata. Tiga permata ini yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Permata Buddha dapat diartikan dengan orang yang telah sadar. Orang yang telah sadar terhadap hukum ketidakkekalan. Mereka telah sadar dan berhasil atas usahanya sendiri untuk mencapai pembebasan. Berkaitan dengan permata yang kedua yaitu Dhamma. Dhamma ini berkaitan erat sekali dengan hukum alam, hukum sebab akibat, dan hukum pasti. Dan itu adalah kebenaran. Kemudian yang ketiga yaitu Sangha. Sangha adalah siswa Sang Buddha yang telah memiliki sifat baik, sifat benar, dan memiliki perilaku yang baik sehingga patut untuk dihormati. Pada kesempatan kali ini, marilah kita merenungkan salah satu sifat dari tiga permata yang menjadi perlindungan umat Buddha, yaitu Sangha. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengucapkan, aku pergi berlindung kepada Buddha. Aku pergi berlindung kepada Dhamma. Aku pergi berlindung kepada Sangha. Kita berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, namun kita sering melewatkan salah satu momen, yaitu apa makna mendalam dari Sangha. Maka pada kesempatan pagi hari ini, saya akan berbagi tentang 9 kualitas Sangha. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang Sangha, maka pertama-tama kita harus mengetahui arti dari Sangha. Sangha memiliki arti siswa Sang Buddha yang telah mencapai, paling tidak memahami hukum sebab akibat. Sangha ini meliputi yang pertama biku, bikuni, kemudian ada samanera, samaneri, dan kemudian upasaka, upasika. Jadi sosok Sangha ini bukan hanya biku, bikuni, dan samanera, samaneri, tetapi perumah tangga yang berhasil mempelajari Dhamma dan kemudian mempraktekkan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari,
itu juga disebut dengan sangga. Marilah kita mengingat kembali tentang perenungan terhadap sangga, yaitu terdapat di dalam Parita Sangga Nusati. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo, Ujupatipanno bhagavato sawaka sanggo, Nyaya patipanno bhagavato sawaka sanggo, Samiji patipanno bhagavato sawaka sanggo, Ya didang catari purisa yugani, ada purisa pugala, Esa bhagavato sawaka sanggo, Ahuneo pahuneo dagineo Anjali karanio anutarang punya ketang lokasati. Setelah kita mendaraskan Sangga Nusati, marilah kita bersama-sama belajar memahami satu persatu arti kata per kata, dan tentunya Parita Sangga Nusati ini ada di dalam bahasa Pali. Marilah kita mulai memahami dan sama-sama belajar tentang arti dari perlindungan kepada Sangga yang tertuang di dalam Parita Sangga Nusati. Dimulai dari Supatipanno, ya. Supatipanno memiliki arti melaksanakan praktek yang baik. Sangga adalah para siswa Buddha yang telah menjalankan ajaran dengan benar. Jadi dalam konteksnya di sini, mereka tidak hanya menghafal, tetapi menjalankan dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bagi perumah tangga yang telah berhasil ya memahami Dhamma dan mempraktekkan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari dan mendapatkan manfaat, maka itu disebut juga dengan Sangga. Banyak orang mengetahui bahwa kemarahan membawa pada penderitaan, namun mengetahui tidak saja cukup. Sangga melatih diri untuk benar-benar mengurangi kemarahan. Kita perlu pahami bersama bahwa bahaya dari kemarahan itu seperti bola panas ya. Ketika bola panas ini kita rasakan, itu seperti kita merasakan api. Bukan hanya api yang ada di dunia ini, tetapi api neraka ya. Begitulah sifat kemarahan, dan ketika kemarahan itu kita kembangkan, maka akan membawa diri kita ke dalam alam penuh penderitaan. Ada satu kisah tentang biku yang bernama Anggulimala ya. Dalam kisah Anggulimala, setelah Anggulimala bertemu dengan Buddha, kemudian ia berhenti untuk membunuh manusia ya. Karena pada saat itu, pada saat Anggulimala masih memiliki pandangan salah, terus memburu manusia ya. Memburu manusia dan memotong tangannya, kemudian dijadikan sebagai kalung. Tetapi untuk mencapai kalung tangan yang ke-1000, jari yang ke-1000, maka Anggulimala mengejar Buddha dengan pertimbangan yang pertama, yaitu ketika ia membunuh ibunya, ia akan mendapatkan karma ya buruk yang cukup berat. Tetapi pada saat itu Buddha muncul. Kemudian Anggulimala mengejar Buddha, tetapi tidak pernah bisa
mengejar Buddha, dan Buddha hanya berkata kepada Angulimala, harusnya kamu yang berhenti melakukan kejahatan agar kamu tenang. Nah, setelah Angulimala bertemu Buddha, ia meninggalkan kehidupan penuh. Angulimala meninggalkan kehidupan yang penuh dengan kekerasan dan menjalankan latihan dengan sungguh-sungguh hingga ia mencapai kesucian. Ada satu kisah Angulimala ya, pada saat Angulimala masih menjadi biku, yaitu pada saat ada orang yang hendak melahirkan, Angulimala membantu persalinan dan diabadikan di dalam salah satu parita, yaitu parita Angulimala. Kemudian pada saat menjelang kematian ya, Angulimala mengalami peristiwa yang naas ya, karena harus dikeroyok oleh warga, dan ini peristiwa yang sangat kurang baik ya bagi Angulimala. Tetapi Angulimala telah melepaskan segala keakuannya, dan akhirnya ia merelakan ya dirinya dikeroyok oleh warga. Karena apa? Karena warga tidak terima dengan perbuatan Angulimala, yaitu banyak membunuh orang. Tetapi pada saat terakhir Angulimala berhasil melepaskan dan merelakan ia untuk dikeroyok dan akhirnya meninggal. Tetapi sebelum meninggal, Angulimala berpamitan kepada Buddha. Nah, hal ini menunjukkan bahwa praktik yang baik dapat mengubah kehidupan seseorang ya. Pelajaran bagi kita adalah bahwa menjadi umat Buddha bukan hanya mengetahui Dhamma, tetapi mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadi poin penting untuk kita ya. Jadi setelah kita belajar Dhamma, seharusnya kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Agar apa? Agar kita mendapatkan manfaat. Setelah kita mendapatkan manfaat, maka kita akan tumbuh ya. Keyakinan di dalam diri kita, yaitu keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kemudian yang kedua yaitu Ujupatipanno. Ya, ini memiliki arti melaksanakan praktek yang lurus ya. Lurus berarti jujur. Dia tidak berbelit-belit, tidak penuh dengan tipu daya. Sangha menjalani kehidupan dengan ketulusan dan integritas ya. Jadi ketika seseorang ya mengambil jalan sebagai anggota sangha, terutama anggota sangha yang monastik ya, jadi ada peraturan yang harus dijalani dan ada peraturan yang wajib, dan itu wajib dipraktekkan dan dijalankan. Nah, di zaman sekarang banyak orang mencari jalan pintas untuk mencapai keberhasilan. Namun Dhamma mengajarkan bahwa hasil yang baik diperoleh melalui cara yang benar. Ya, seperti contoh yang tumbuh lurus menuju cahaya matahari ya. Seperti pohon yang tumbuh lurus menuju cahaya matahari. Demikian pula sangga yang berjalan lurus untuk mencapai pembebasan. Pembebasan di sini yaitu terbebas ya dari segala keinginan, karena keinginan ini adalah sumber dari penderitaan ya. Kita dapat meneladani kualitas ini dengan berlaku jujur dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Kemudian kualitas yang ketiga yaitu Nyayapatipanno, yaitu sangga adalah mereka yang telah melaksanakan praktek menuju jalan yang benar. Kualitas ini menunjukkan bahwa sangga berada pada jalan mulia berunsur 8, yaitu dimulai dari memiliki pandangan yang benar,
kemudian pikiran benar. Setelah pikirannya benar, ucapan, perbuatan, dan mata pencahariannya pun benar. Kemudian memiliki perhatian benar dan memiliki konsentrasi yang benar. Jadi ada urutannya ya. Ketika telah mempraktekkan moralitas yang baik, maka akan mendapatkan ketenangan di dalam meditasi. Ini perlu kita ingat kembali, kita renungkan dan kita praktekkan agar kita mendapatkan manfaat dari setiap praktek-praktek dhamma yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Sangga adalah mereka yang memahami bahwa penderitaan memiliki sebab dan dapat diakhiri. Jalan menuju kebahagiaan bukanlah melalui keserakan atau kebencian ya, melainkan melalui pandangan yang benar, pikiran yang benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Seperti seorang pelaut ya, yang mengikuti peta menuju pelabuhan yang aman. Sangga mengikuti dhamma menuju nibbana. Nah, nibbana kecil ya, yang dapat kita peroleh di kehidupan sehari-hari, yaitu pada saat hati kita ini, perasaan dan pikiran kita ini tenang, seimbang, ya, tenang seimbang, sehingga membawa kita pada tahap yang baik, ya, tahap yang baik, dan kemudian mendapatkan nibbana kecil saat pikiran kita dan perasaan kita bebas dari segala bentuk penderitaan ya, terbebas dari kekecewaan, dan hati dan pikiran kita tenang, seimbang. Itulah nibbana kecil yang dapat kita peroleh dari kehidupan sehari-hari. Hasil dari apa? Hasil dari praktek moralitas dan praktek meditasi. Kemudian kualitas sangga yang keempat yaitu samici padipano, yaitu sangga adalah mereka yang melaksanakan praktek yang patut ya. Artinya bertindak sesuai dengan norma, dhamma, dan peraturannya. Sangga menunjukkan perilaku yang pantas, sopan, dan penuh bermanfaat. Jadi sangga ini sebisa mungkin ya, ketika seorang sangga ini mempraktekkan perilaku, yaitu menunjukkan perilaku yang pantas, sopan, penuh hormat, dan bermanfaat. Agar apa? Agar kita juga mendapatkan manfaat ya. Selain kita, juga orang lain mendapatkan manfaat dari kita. Dalam masyarakat modern, kesopanan sering kita anggap tidak penting. Padahal sikap hormat dan rendah hati menciptakan keharmonisan ya. Jadi kita ketahui bahwa ketika kita memiliki rasa kebencian, itulah adalah bibit dari pertengkaran. Maka sebisa mungkin kita harus memiliki sikap rendah hati agar kita mendapatkan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari dan ketenangan. Sangga menjadi teladan dalam tata krama dan kebijaksanaannya. Jadi kita juga dapat mengembangkan kualitas ini melalui ucapan yang lembut, penghormatan kepada orang tua, guru, dan sesama. Jadi sebelum pikiran kita, ucapan kita benar. Jadi kita harus mengkondisikan yang namanya pandangan ya. Pandangan kita harus benar, baru kita memiliki pikiran benar dan kemudian ucapan yang benar. Mengenai sifat selanjutnya yaitu sifat sangga yang selanjutnya, yadidang catari purisa yugani atta purisa bugala. Sangga yaitu mereka 4 pasang
4 pasang makhluk dan 8 individu. Jadi ini lebih merujuk kepada pencapaian ya. Pencapaian dari apa? Pencapaian dari praktek meditasi. Tetapi sebelum seseorang mempraktekkan meditasi, hendaknya menjaga moralitas dengan baik agar mengkondisikan meditasi ini dapat dilakukan dan dipraktekkan dengan tenang. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa 4 pasang 8 jenis individu ini adalah sebuah buah dari meditasi pandangan terang ya, Vipassana. Nah, disebutkan Arya Sangga ini yaitu yang pertama yaitu Sotapanna ya, mencapai tingkatan Sotapanna jalan. Kemudian yang kedua yaitu Sotapanna buah. Kemudian yang ketiga yaitu Sakadagami jalan. Dilanjutkan dengan Sakadagami mendapatkan buah, Sakadagami buah. Kemudian yang kelima yaitu Anagami jalan, dan yang keenam adalah Anagami buah. Di tingkatan terakhir yaitu arahata jalan dan arahata buah. Masing-masing ada memiliki tahap ya. Tahap yang pertama yaitu Sotapanna ya. Sotapanna itu memiliki tahap jalan, memasuki jalan dan memasuki buah. Sotapanna yaitu sama, itu ada 2 tahap yaitu menempuh jalan dan kemudian mencapai buah. Tahap yang ketiga yaitu Anagami. Pencapaian Anagami yaitu pertama yaitu bagi yang sedang menempuh jalan Anagami dan bagi mereka yang telah mencapai buah dari Anagami. Yang keempat yaitu arahat yaitu yang mereka yang sedang menempuh jalan menuju arahat dan mereka yang telah mencapai arahat, sehingga menjadi 8 individu mulia. Mereka membuktikan bahwa Dhamma bukan hanya sekedar teori, tetapi praktek yang harus dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Kemudian sifat selanjutnya dari Sangga yaitu Esa Bhagavato Sawaka Sanggo. Inilah Sangga siswa Sang Begawan. Sangga adalah pewaris spiritual Buddha. Setelah Buddha parinibbana, Dhamma telah bertahan karena para anggota Sangga menjaga dan meneruskannya. Ya, kurang lebih sudah 2500 tahun lebih ya. Dhamma ini tetap lestari di bumi ini. Tidak lain ya, salah satunya adalah kerja keras dari para sangga. Ya, kita bayangkan saja apabila tidak ada sangga yang menghafal ya di masa lalu ya, dalam tradisi lisan, ketika tidak ada sangga yang menghafal Tripitaka pada masa, mungkin hari ini kita tidak lagi mengenal Dhamma. Dhamma melalui teks-teks ya, teks Tripitaka. Karena itu kita memiliki hutang budi yang besar kepada Sangga yang menjaga warisan Buddha selama lebih dari 2500 tahun. Kemudian ada sifat Sangga yang ketujuh yaitu Ahuneo. Setelah Sangga berperilaku patut, Sangga berperilaku lurus, Sangga berperilaku benar, dan Sangga adalah 8 makhluk, 8 individu, 4 makhluk, 8 individu. Itu Sangga, jadi mereka telah layak untuk menerima persembahan karena kehidupan mereka dipersembahkan untuk Dhamma.
mereka meninggalkan banyak kenyamanan demi melatih diri dan membimbing. Ini khusus Arya Sangga. Dana yang diberikan kepada Sangga menjadi ladang jasa karena mendukung keberlangsungan Dhamma. Namun, paling penting bukan besar kecilnya Dharma, melainkan dari ketulusan hati. Definisi dari Dharma yaitu pemberian dengan ketulusan hati. Jadi, sebuah Dharma ini lebih dinilai dari ketulusan. Buddha pernah memuji persembahan sederhana yang diberikan dengan keyakinan dan jadi lebih pada keyakinan ya dan ketulusan dalam melakukan praktek dharma dan mengkondisikan pada saat sebelum melakukan dharma, pada saat melaksanakan dharma, dan pada saat setelah melaksanakan dharma. Ini menjaga 3 kondisi ini sangat penting untuk mengkondisikan agar dapat melakukan yang namanya pelimpahan jasa. Kemudian yang terakhir yaitu ke-8 yaitu Sangga adalah mereka yang patut menerima penyambutan. Sangga layak disambut dan dihormati sebagai tamu yang mulia. Bukan karena status sosial mereka, tetapi melainkan karena kualitas batin yang mereka kembangkan. Dalam Buddha Dhamma, menyambut Sangga merupakan kesempatan untuk mengembangkan kerendahan hati dan rasa hormat. Dan wajib ya untuk belajar untuk mengurangi fungsinya, untuk mengurangi keakuan dan memperkuat kebajikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu Dagineo Anjali Karanio Anutarang punya ketang lokasati. Jadi Sangga adalah mereka yang patut menerima persembahan, penghormatan, dan merupakan ladang jasa tiada taranya di dunia ini. Sangga adalah ladang jasa yang subur. Begitu pula kebajikan yang dilakukan kepada Sangga yang luhur akan memberikan buah karma yang besar. Namun perlu dipahami adalah bahwa untuk menjadi ladang jasa utama bukanlah jubah dan penampilan luar, melainkan kualitas batin dan praktek yang mereka miliki. Menghormati kepada Sangga berarti menghormat kepada Dhamma yang hidup dalam diri mereka. Jadi kita perlu kontekskan ya, ini konteksnya apa nih dalam relevansi kehidupan modern. Nah, di zaman sekarang banyak orang mengalami stres, konflik keluarga, persaingan kerja, dan ketidakpastian hidup, khususnya bagi berumah tangga. Nah, dengan 9 kualitas Sangga mengajarkan bahwa di dalam melewati hal-hal tersebut ya, melewati hal stres, konflik, persaingan, dan ketidakpastian hidup bagi berumah tangga, maka kita wajib ya melakukan hal-hal ini. Yang pertama yaitu praktek perilaku yang baik, kemudian kejujuran, jalan hidup yang benar, kepatutan, ketekunan menuju kesucian, pengabdian kepada Dhamma, dan kemurahan hati, rasa hormat dan saling menghormat, rasa hormat dan saling menghormati. Kemudian adalah pengembangan kebajikan. Ya, walaupun berumah tangga bukan biku atau bikuni, kita dapat meneladani kualitas-kualitas yang dimiliki oleh Sangga dalam kehidupan sehari-hari. Umat Buddha yang berbahagia, ketika kita melafalkan Sangga Nusati, sesungguhnya kita sedang mengenang kualitas luhur para siswa Buddha yang telah membuktikan kebenaran Dhamma melalui praktek mereka. Sangga bukan hanya komunitas keagamaan, melainkan teladan hidup yang menunjuk pada pembebasan dan penderitaan benar-benar dapat dicapai. Semoga dengan keyakinan memahami 9 kualitas Sangga, keyakinan kita semua
kepada Triratna menjadi semakin kuat dan praktek Dhamma semakin berkembang dan kita mampu berjalan menuju kebahagiaan sejati. Tidak lupa saya mengingatkan juga kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama agar tetap menjaga kesehatan ya, karena kesehatan ini sangat penting untuk kita, dan sehat memang membutuhkan sebuah kondisi. Maka paling tidak kita mempraktikkan dua pola, yaitu pola hidup dan pola makan. Pola hidup kita harus bisa membagi 3 waktu ya. Yang pertama, waktu untuk serius khusus bagi berumah tangga, yaitu untuk bekerja dan belajar. Waktu istirahat, yaitu digunakan untuk istirahat, dan waktu jeda. Waktu jeda kita gunakan untuk meditasi ya. Seperti yang Bapak Ibu praktekkan bersama pada saat puja bakti. Kemudian berkaitan tentang pola makan, yaitu memakan dan minum yang dibutuhkan oleh tubuh ya, bukan yang diinginkan oleh lidah. Kemungkinan ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.